Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di waktu malam ini. Semoga ini menjadi salah satu wirid kita, ya, khususnya wirid malam, Ihya'ul Lail, menghidupkan malam, ya. Karena di malam itulah sebenarnya fase kita mengambil bekal yang banyak untuk menempuh siang, ya. Makanya Imam Ghazali membuat satu bab khusus namanya bab wirid. Sebenarnya kalau rangkaian wiridnya harusnya dari pagi gitu ya, ke subuh, ke duha, duha ke zuhur, zuhur ke asar, nanti itu ada masing-masing wiridnya kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi karena kita menggunakan kitab Risalah Adabi Sulukil Murid, kita menggunakan runtunannya dari Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, kita ikut pada beliau dulu gitu, langkah awalnya. Karena Ihya terlalu tebel, 4 jilid, bayangin. Ini jilid pertama, satu buku ada 4 kitab. Ya, ini baru ngomongin syariat, ya, tata cara sholat, tata cara puasa, fikih nih. Jadi Imam Ghazali itu ahli fikih, bahkan beliau mujtahid, walaupun mujtahid madhab seperti Imam Nawawi, ya. Makanya kitab rujukan fikih beliau tuh banyak, banyak. Mazhab beliau Syafi'i, secara praktek sama kayak kita persis, ya, nggak beda. Mazhabnya Syafi'i. Ya. Nah, Ihya Ulumuddin ini kitab yang luar biasa. Kenapa? Menggabungkan antara ibadah-ibadah zahir, ya, tentang praktek sholat, praktek puasa, praktek tohar, dengan asror, dengan rahasia-rahasia di baliknya. Imam Ghazali itu. Sholat dikasih tahu rahasianya. Sehingga apa? Ya, awal kita mendekat kepada Allah kan dengan iman. Benar nggak? Dengan iman. Konsekuensi iman ngapain? Praktek kan? Itu amal. Ngelakuin apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suka, yang Allah perintahkan kepada kita, dan tinggalkan apa yang Allah nggak suka, Allah larang. Itu konsekuensi iman. Mau kita tahu ataupun enggak hikmah di baliknya, mau kita ngerti ataupun enggak manfaatnya apa, kalau kita mengatakan kita yakin pada Allah, kita beriman kepada Allah, maka ikuti. Sesimpel itu. Makanya ini buat orang umum, orang kebanyakan, umat Islam kebanyakan, konsekuensi iman adalah amal. Maka orang tua dulu mah gampang kan, kalau nyuruh udah sholat. Gitu dong nggak? Udah zikir ini. Gitu ya. Dikasih tahu nggak manfaatnya apa? Kagak. Karena minimal kita nggak bikin mumet orang gitu. Nggak bikin pusing orang. Udah lu ngejain aja. Sholat aja. Puasa aja. Dengerin kata orang tua. Begitu nggak? Sesimpel itu orang tua zaman dulu. Nggak ada masalah. Enggak. Karena itu syarat minimal kita. Dalam pengakuan kita beriman kepada Allah. Maka buktikan dengan amal. Tapi di era kekinian, ya, orang mulai banyak mempertanyakan kenapa sih kita harus sholat. Emang apa manfaat sholat buat kita? Gitu ya. Kenapa sih kita harus puasa? Emang apa manfaat? Mulai nggak di situ banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab kan? Yang harus kita pahami kan? Yang dengan itu sebenarnya membuat kita semakin kuat harusnya. Oh, kita tahu nih kenapa kita sholat. Rahasianya kenapa? Semakin membuat kita ya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya ilmu ya, yakin. Yakin yang bukan didasari oleh taklid buta ngikut doang, tapi yakin yang dipahami. Nanti ada yakin yang dirasakan, namanya hakul ya, yakin yang dirasakan, ya. Nah, kita akan bahas dikit-dikit. Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas satu bab karena kita lagi ada di wirid tahajud, ya. Dan mungkin pertanyaannya susah banget, Ustaz, tahajud gitu. Berat rasanya.
Ini mata kayak diikat lah. Emang begitu kata Nabi. Ketika kita tidur, setan itu ngikat kepala kita. Ya, salah satunya yang diikat adalah mata. Dengan 3 ikatan tuh, kepala, mata, dan sebagainya. Ya, nanti kita akan bahas dikit-dikit ya. Nah, ini akan kita bahas adalah dalam usaha kita untuk melaksanakan wirid ini, wirid tahajud. Berat apa susah? Pasti dua-duanya ya. Berat dan susah. Tapi manusia itu punya ciri khas yang luar biasa, nah, yaitu adaptif. Manusia itu adaptif, bisa beradaptasi dengan keadaan, ya, bisa beradaptasi dengan kegiatan dan juga dengan kebiasaan. Maka nanti yang muncul adalah habit, ya, atau aktivitas rutin kita. Dan itu bisa diubah, bisa, tapi berat. Makanya ada satu amal yang harus kita lakukan yang namanya mujahadah. Mujahadatun nafs, yaitu kita berusaha, berjuang untuk bukan melawan ya, untuk mengendalikan nafs kita, bukan menghilangkan. Islam tidak pernah menghendaki nafs itu hilang. Karena nafs itu punya manfaatnya besar. Ya, dengan adanya nafs ada kehidupan, ada anak, ada istri. Benar nggak? Dengan adanya nafs ada keinginan kita untuk punya kendaraan, punya itu dan lain sebagainya. Dengan adanya nafs kita pengen pintar, kita pengen belajar, itu semua perannya nafs. Tapi nafs ataupun jiwa kita, keinginan kita yang nggak bisa dikendalikan, bahkan dia mengendalikan kita. Nah, itu yang membuat kita disebut dengan orang bodoh, jahil. Jadi orang bodoh adalah orang yang tidak mampu mengendalikan nafsnya. Bahkan dia dikendalikan oleh nafsnya. Setiap nafsnya pengen ini diikutin. Nafsnya pengen ini diiyain. Dia nggak pernah berusaha untuk mempertanyakan, yang lu alahin ini benar nggak sih? Yang nafs itu alahin itu sesuai nggak sih? Atau hanya ingin memenuhi hasrat doang? Nah, inilah butuh satu amal namanya mujahadah. Usaha keras kita untuk mendobrak kebiasaan-kebiasaan itu. Nanti yang disebutnya adalah mukhalafatun nafs. Mencoba untuk mukhalafah. Mencoba untuk berselisih dengan nafs kita. Kalau nafs pengen begini, coba lawan. Kalau nafs pengen begini, cobalah lawan. Oke, nafs pengen banyak ngomong, tenang ngomongin orang. Kita lawan dengan cara sumtu. Nanti ada wirid sumtu namanya. Wirid diem, ya. Wirid diem. Ada, ya. Nafs itu ada sifat namanya tomak, rakus. Pengennya apa aja dimakan, diembat, ya. Nanti ada wirid namanya ju. Suluk namanya ju, yaitu suluk untuk menahan lapar. Makanya di puasa kan. Nah, rahasia puasa tuh begitu, ya. Nanti ada yang mau dihantam adalah rasa malas kita. Rasa malas. Nah, salah satu suluknya adalah tahajud. Yaitu mencoba mukhalafah. Mencoba untuk melawan, ya, hasrat dari salah satu anggota badan kita, yaitu mata. Gitu ya. Nanti ini latihannya. Kalau kita bisa melatih ini tiap hari di malam hari, siang harinya kita bisa punya kendali atas mata kita. Apa yang harus dilihat, apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Latihannya di sini. Ya, di wirid tahajud. Jelas? Nah, sekarang kita akan belajar apa sih sebab-sebab yang memudahkan kita untuk qiyamul lail. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul asbabil lati biha yatayassaru qiyamul lail. Ya, bab yang menjelaskan tentang sebab-sebab yang dengannya, ya, qiyamul lail, salat malam, tahajud menjadi mudah kita lakukan. Ya, di sini penjelasan tentang bagaimana cara mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang sulit banget kita lakukan. Dari seminggu yang kemarin kita belajar tahajud, Mbak Yuli udah berapa? Belum. Mas Zemi? Belum. Pak ya? Belum. Ya, memang berat ya. Ada ikatan yang kuat sekali. Ya, baik.
I'lam anna qiyamal laili ya asirun alal khalqi ila ala man wufiqa lil qiyami bi syurutihil muyassarati lahu zahiran wa batinan. Ketahuilah bahwasanya sholat malam itu sulit banget dilakukan bagi makhluk, ya bagi manusia. Memang itu bawaannya. Kenapa sulit? Bertentangan dengan nafs. Ingat salah satu sifat nafs. Tolabu pengennya santai. Itu sifat nafs. Sesuatu yang bertentangan dengan sifat nafs pasti nggak enak. Pasti, benar nggak? Iya, selalu seperti itu. Kerja nih, enak nggak kerja, Pak? Nggak enak, pasti pengennya santai. Ya, nggak pengennya mah tiduran di rumah. Kalau yang gamers main game, ya, yang TikTokan main TikTok, yang pengen main sama anak pengennya main sama anak. Karena memang sifat nafs seperti itu. Kenapa kita tetap bekerja? Terikat oleh tanggung jawab. Pada akhirnya sebenarnya kita terpaksa melakukannya kan. Karena yang kita tahu kerja itu melelahkan. Kerja itu membuat kita kehilangan waktu luang. Dan sifat nafs pengennya santai. Selalu seperti itu. Maka segala sesuatu yang membuat ya waktu luang kita berkurang, itu berat kita lakukan. Gitu gak? Coba jujur aja, awal ngaji gampang apa berat? Bapak Semi. Ya berat. Ya berat. Tapi kalau saya tanya sekarang, pengennya ngaji nggak? Kalau sekarang, pengennya ngaji kan? Kalau sekarang pengennya ngaji nggak, nak? Awal-awal berat nggak Bapak Semi? Kenapa sekarang pengennya ngaji? Nah, ada perubahan. Ya, memang karakter manusia, nafs itu bisa dikendalikan, bisa ditundukkan. Dan nafs bisa diarahkan ke keinginan yang lebih tinggi. Itu menariknya tuh. Ya, nafs itu atau hasrat, desire. Awalnya memang desire-nya desire rendahan. Namanya an-nafsu ad-dani'ah. Ya, nafs rendahan. Yang tadi pengennya santai, pengennya leha-leha, pengennya nggak ngapa-ngapain, pengennya dipuji orang mulu dan lain sebagainya. Pengennya simple, nyari alasan terus, ya kan? Kalau ada ngaji pengennya izin terus misalnya. Itu emang karakter bawaan nafs seperti itu. Tapi kalau kita dobrak, mujahadatun nafs, mencoba melawan, capek kita lanjut tetap ngaji, batuk-batuk dikit tetap datang, ya pilek-pilek dikit tetap datang misalnya. Nanti lama-lama tersusun tuh antibodi diri kita tuh, antibodi batin ya, yang bikin kita itu lebih resisten, lebih kuat menghadapi tantangan-tantangan nafs tadi, kemalasan-kemalasan jiwa kita. Nah, lama-lama si nafs akan berubah pikiran. Yang tadinya ngaji adalah hal yang merepotkan, menghabiskan waktu. Karena nafsnya sudah terbiasa dengan itu, dia akan mengubah pandangannya. Nafs akan merasa, oh ngaji itu penting buat saya. Ngaji itu menyenangkan buat saya. Bahkan ngaji adalah liburan saya sebenarnya. Paham nggak sampai sini? Jadi nafs bisa diubah, bisa dikendalikan. Nanti itu namanya an-nafsu al-aliyah. Hasrat tinggi. Ya, syahwatul aliyah. Hasrat tinggi. Levelnya udah bukan tentang kepuasan pribadi lagi. Ya, tapi tentang kebutuhan yang lebih besar, kebutuhan akan ilmu, kebutuhan akan kesehatan, ya, kebutuhan akan masa depan anak. Kenapa kita akhirnya jadi workaholic, menjadi orang yang giat bekerja? Karena nafsu itu sudah berubah. Yang tadinya menganggap kerjaan adalah melelahkan, menjadi kerjaan adalah sesuatu yang kita butuhkan agar kita hidup. Cek cirinya adalah ketika pensiun, hilang dia, gitu kan? Seperti kehilangan diri itu. Dia bingung mau ngapain, ya enggak? Tua lebih cepat, gitu kan? Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia tidak lagi mempunyai alasan untuk melakukan sesuatu. Ternyata nafsu kita bisa diubah. Latihan, ya. Termasuk sholat tahajud. Nanti termasuk baca Quran yang udah kita lakukan tuh. Termasuk juga wirid-wirid yang lain. Termasuk ngaji. Itu fakta yang ngaji aja lah kita udah rasain sendiri kan. Kalau ditanya kenapa mau ngajar jauh-jauh? Saya dari Cilengsi 3 jam, tadi berangkat jam 4. Sampai sini jam 7. Ya. Kenapa? Ini menyenangkan buat saya ini. Ya. Ini salah satu taman buat saya, taman-taman surga ini.
liburan saya di sini, saya bahagia di sini. Walaupun di sana saya misalnya ditawarkan segala macam, nanti dulu ada jadwal. Kenapa ini loh bahagianya saya? Melihat orang-orang yang pengen berubah, pengen belajar dengan tulus, ya, nggak mengharapkan yang lain dan lain sebagainya, hanya ingin dekat sama Allah, itu kebahagiaan. Ah, itu berubah berarti nafs kita tuh. Dari hasad rendahan, kebutuhannya kebutuhan pribadi, ya, menjadi hasad tinggi, yaitu ingin orang lain mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Ini nafs kita bisa diubah. Nah, salah satunya tahajud, latihan mengubah nafs. Yang diubah nafs mata kita. Nih. Cuman latihannya butuh persiapan, Mbak. Makanya kata Imam Ghazali, yang namanya tahajud itu sulit banget dikerjakan sama manusia, kecuali gitu. Kecuali alaman wufiqul lil qiyami, kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik, ya, yaitu antara keinginan dia dengan keinginan Allah sejalan, namanya taufik. Beda sama hidayah. Kalau hidayah, sign, petunjuk, ya. Hanya petunjuk. Kalau taufik, kita pengen apa sesuai dengan kepengenan Allah. Pas kita pengen tahajud, dimudahin sama Allah. Nah, gimana caranya dapat taufik itu? Bisyurutihil muyassaratillahu zahiran wa batinan. Dengan kita, kata Imam Ghazali ini, ngikutin syarat-syarat ini. Syarat-syarat ini ada dua syaratnya, syarat zahirah, ya, syarat zahir, ada syarat batin. Kalau dua dua syarat ini dipenuhi, insya Allah mudah sholat tahajud kita. Insya Allah mudah. Fa'amma zahiratu, nggak apa-apa ya. Yang penting gak jatuh. Ya, ya. Fa'amma zahiratu fa'arba'atu umurin. Ya, syarat zahir itu ada empat. Al-awwal, yang pertama, an la yuksiral akla fa yuksiral syarba fayaghlibuhu an-naumu wa yasqalu alaihi al-qiyam. Ya. Yang pertama adalah an la yuksiral akla, tidak memperbanyak makan. Sulit ini. Sulit kata Imam Ghazali, ini berat banget kayaknya ya. Ya. Aduh, makannya malam lagi ya. Ya. Anla yuksiral akla. Jadi sebenarnya dengan tahajud kita lagi memperbaiki pola hidup. Waduh. Iya, ke sana lah. Jadi tahajud melatih fisik juga. Ya enggak? Kalau kita benar-benar pengen tahajud nih, berarti kan kita mau nggak mau harus ngelakuin ini kata Imam Ghazali. Sulit. Ya. Yaitu dengan tidak banyak makan. La yuksirul akla sirol syalba, dan juga kemudian tidak banyak minum. Kenapa? Banyak makan, banyak minum. Fayaghlibuhun naumu, nanti bisa bikin kita itu yaghlibu, ya, artinya adalah dikuasai oleh rasa kantuk. Benar nggak? Iya, itu fakta itu. Ya, makan ngantuk. Makan ngantuk. Masalahnya nih makan ngantuk, apalagi kalau makan malam, saya sering banget makan malam itu jam 11 gitu ya, jam 10. Walaupun bikin ngantuk, tapi tubuh kita nggak tidur. Wah, capeknya luar biasa. Bangun tidur capek. Ya, karena matanya malam, fisiknya bakal kerja. Mimpinya dikejar-kejar setan, gitu kan. Sebenarnya bukan karena apa-apa itu, karena makannya banyak. Ya, karena makannya banyak, tubuhnya itu tidak masih aktif terus dia ya. Jadi mimpinya pun akan mengikuti pola ritme tubuh itu. Ya, kalau mimpi misal jatuh, tuh, itu sebenarnya jantung kita lagi detakannya nggak teratur, gitu. Ya, tubuh kita itu lagi mengolah makanan yang kita makan. Maka ya, salah satu faktor atau cara yang dianjurkan oleh Imam Ghazali agar kita bisa tahajud adalah dengan kita bikin pola makan, bukan dengan mengurangi makan, bukan, pola, ya, pola. Makan pagi boleh, silakan sarapan, ya.
Kemudian siang ya kan. Sama Pak maksimal makan itu jam 5 sampai jam 6 atau maksimal jam 7 lah ya. Minimal kita ada spell 3 jam menuju jam 10. Karena jam 10 itulah fase di mana badan kita mulai mengistirahatkan tubuhnya. Dengan begitu metabolisme kembali aktif. Ya, ini polanya lagi-lagi nih po. Sama nggak kayak wirid toharoh dulu? Sama. Ya wirid toharoh apa yang kita lakukan? Mau sedikit mah makan biar apa? Biar nggak kentut mulu kan? Ya, semakin banyak makan kan banyak pembusukan di dalam tubuh dan dia belum diolah oleh lambung menciptakan gas kan? Gas itulah yang akan menyiapkan kentut. Sama sebenarnya polanya. Jadi ada suluk yang namanya ju, yaitu mengkosongkan perut, mengurangi kenyang agar fisik kita prima fit. Nah ini latihan buat ini. Ya berat berat sekali insya Allah ya. Tapi bisa ya pola. Yes. Oke. Karena dengan makan inilah nanti yang ada kita dikuasai kantuk lalu kita tertidur dan sulit bagi kita untuk bangun. Laksanakan sholat tahajud sulit sulit banget. Kalaupun kita terbangun itu biasanya karena mules, ya kan? Nah, habis makan kita mau buang air kecil, gitu nggak? Paling seperti itu. Atau bahkan karena badan gak enak, tidurnya nggak nyaman. Kayak ada yang ini gitu, badan kayak ikat gitu kan, bangun-bangun pegel-pegel semua. Itu karena pola makan sebenarnya. Bukan karena oh ada setan yang ganggu ini. Ya, setannya apa? Kita sendiri. Gak bisa ngatur makan. Kita apa-apa dulu setan. Apa-apa nyalain setan. Padahal setan dengan kita baca bismillah ya Allah Akbar sambil nyipatin apa namanya nyebetin kasus selesai. Kalau ngomongin setan mah ya. Masalahnya setan dalam diri yang belum selesai. Ya, kata setan gua mulu salah itu. Setan jadi bulan-bulanan. Apa setan, apa setan. Ya, kita sendiri padahal ya kayak gitu. Ya, kurangin makan. Gua polain dipola ya. Kata Nabi bahkan dibagi menjadi 3 ruang di perut kita kan. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Karena kalau udaranya nggak ada, ya penuh nih. Nanti tidak ada rongga. Lalu dari nggak ada rongga itu, asam lambung naik. Itu yang menyebabkan mulut kita tuh kayak asam tuh. Lalu ada GERD dan lain sebagainya. Itu karena terlalu penuh. Jadi dua hal yang nggak boleh ya. Terlalu penuh nggak boleh, terlalu kosong nggak boleh. Kenapa? Terlalu penuh, tidak ada ruang bagi asam lambung, sehingga asamnya akan naik ke tenggorokan, itu menyebabkan batuk, menyebabkan asam lambung, menyebabkan GERD dan lain sebagainya. Kalau kosong, maka asam lambungnya bingung mau ngolah siapa. Dampaknya adalah dinding-dinding lambung yang diolah berarti. Itu yang menyebabkan luka pada dinding lambung. Maka telat makan jangan, ya, nggak makan juga jangan, tapi berlebihan juga jangan. Dua-duanya merusak. Berarti dipola, ya, dipola. Makanya puasa itu latihan pola sebenarnya. Latihan pola. Gitu. Gitu ya. Baik, lanjut. Itu yang pertama, la yuksirul akla, yaitu tidak banyak makan. Yang kedua asani, an la at'aba yut'ibu, an la yut'iba nafsahu bin nahari fil a'malil lati ta'iyya bihal jawarih. Ya. Yaitu tidak banyak aktivitas amal ya di siang hari yang membuat kita terlalu lelah. Terlalu lelah badan kita. Ya. Yang membuat anggota badan kita terlalu lelah. Kalau dia bukan hal-hal yang urgent, yang prioritas gitu ya. Kalau prioritas nggak apa-apa. Kalau prioritas nggak apa-apa. Jangan karena alasan pengen tahajud nih Bapak Zemi nih. Saya nggak mau kerja biar nggak capek. Ya, biar nggak capek, biar bisa tahajud. Ngaco. Ajaran dari mana itu? Saya nanti Pak Ustadz ngajarin begitu biar nggak capek. Imam Ghazali yang ngomong. Waduh. Ya, ya. Beda. Ya, ini babnya.
Bukan lagi bab tentang aulawiyat. Kalau aulawiyat, prioritas antara wajib dengan sunnah, dulu ini yang mana? Bekerja, mencari nafkah buat anak istri, wajib apa sunnah? Wajib. Tahajud sunnah apa wajib? Sunnah. Jangan dahulukan itu. Paham nggak sampai sini? Tapi di antara yang wajib ini sebenarnya kita capek banget. Atau ada capek yang dibuat-buat. Ada capek yang dibuat-buat kan? Nah ini yang kita kurangin. Ya, capek yang dibuat bu. Aktivitas-aktivitas yang nggak penting-penting banget gitu. Nah ini kita kurangin. Minimal misalnya seminggu gitu kan. Ada satu hari kita nggak terlalu banyak aktivitas buat tahajud. Ya, niatin tuh. Ya, niatin. Biar badan nggak terlalu capek. Sehingga kalau terlalu capek, dampaknya apa sih? Dampaknya kita bisa dikuasai oleh kantuk yang berlebihan. Sehingga waktu kita tidur, bangunnya susah. Gitu. Jadi terkait dengan fisik ini ya, masih ngomongin fisik nih. Masih ngomong fisik nih, belum batin, belum fisik ya. Salah satu caranya adalah selain memola makan kita, yaitu menghindari capek yang berlebihan. Yang bukan kewajiban. Itu kata kuncinya. Yang bukan kewajiban. Jangan salah paham. Ya, baik. Yang ketiga, an la yatsuka al qailulata bin nahari fa innaha sunnatun lil isti'anati ala qiyamil lail. Yang ketiga adalah tidak meninggalkan qailulah. Qailulah, apa itu qailulah? Tidur siang. Ya, buat yang di rumah nih, ibu-ibu khususnya ya yang nggak kerja, qailulah ambil, Mbak. Baik sebelum zuhur gitu kan ataupun setelah zuhur. Sunnah itu, ya, sunnah itu. Agar fisik kita fresh dan kita punya waktu malam. Jadi waktu malam kita ambil 2 jam diganti di siang. Waktu malam kita ambil 1 jam, misalnya nggak usah banyak-banyak itu kan jam 4 sampai jam 5 atau jam setengah 4 sampai jam setengah 5 kan subuh ya 1 jam kita ganti di siang di waktu kayak lulang dan itu fresh banget tidur siang itu fresh loh ya tidur siang bukan tidur sore bukan tidur maghrib ya tidur siang itu fresh tubuh kita enak jam 11 sampai jam 12 atau jam 1 sampai jam 2 gitu ya atau kalau yang kerja nih habis sholat zuhur kan istirahat tuh 1 jam habis sholat zuhur ya kalau kita nggak makan siang tapi makan siang ya makan siang dulu gitu 15 menit terus tidur sebentar aja 45 menit atau 15 menit nah itu nikmat loh biasa ya qailullah itu sunnah kata Imam Ghazali salah satu sunnah untuk apa lil isti'anah untuk membantu kita ala qiyamil lail agar bangun malam karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW akhrajahu Ibnu Majah yang dikeluarkan dari atau diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya min hadisin Ibnu Abbas ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kalimatnya begini al isti'anatu bi qailulati nahari ala qiyamil lail ya mintalah bantuan dengan cara tidur siang agar kita bisa sholat malam kata Nabi Muhammad ya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tidur siang oh iya iya apa nggak usah lama-lama 30 menit juga cukup 1 jam. Iya. Makanya jangan lama-lama. Qailullah itu cuma sekolil kan itu. Qailullah itu sedikit. Gak usah lama-lama. 30 menit ya. Sampai 1 jam paling lama. Gitu. Sebenarnya biar malamnya kita bisa menghidupkan malam. Tujuannya itu. Tujuannya itu. Nanti baru kita bagi nih. Kita mau menghidupkan malamnya kapan? Sepertiga awal, tengah-tengah, apa sepertiga akhir. Itu aja. Nanti ada orang yang dapat wiridnya bukan tahajud ada. Susah banget buat tahajud. Tapi dia menghidupkan malamnya di sepertiga malam awal. Gitu. Ya. Habis Isya, ya bisa witir. Bisa dia dewas ilmu. Baca kitab, ya nulis buku. Kalau alim tuh, ya. Nyiapin bahan materi pelajaran. Kalau murid, ingat-ingat lagi pelajaran, ditulis lagi, diingat-ingat. Kayak Mbak Yuli misalnya buka Quran.
Satu ayat dicek-cek lagi tuh. Ya. Pas ketemu ditanyain, Ustaz ini apa nih? Tanya WA gitu kan. Jadi kelihatan, makanya bisa lancar, alhamdulillah. Karena dilatih tiap hari kan. Nah itu bagian daripada menghidupkan malam. Jadi nggak harus tahajud juga. Cuman karena kita lagi masuk wirid tahajud, jadi kita khususkan pembahasannya gitu. Ya, nanti beda-beda nanti dapatnya. Ada yang memang tahajud, ada yang enggak. Ya, beda-beda. Nah yang keempat, ya, an yahtakiba la yahtakibal auzara bin nahar. Ya, hendaknya tidak ya memikul kesalahan ataupun dosa di siang hari. Gitu. Jadi aktivitas fisik kita kurang-kurangin yang menghasilkan dosa. Jadi kalau kita memang pengen melaksanakan tahajud, maka persiapannya pun panjang dari siang. Jadi untuk menghidupkan malam, persiapannya siang. Agar siang kita berkualitas, hidupannya malam. Jadi beriringan seperti itu. Ya, nah, caranya adalah menghidupkan malam dengan cara apa? Dengan cara mengurangi aktivitas dosa dan maksiat kita di siang hari. Kenapa? Nah, kita lihat yuk. Fa inna zalika mimma yaksil qalba. Ya. Karena hal itulah yang bisa mengelaskan hati kita. Kalau hati keras, ya, sulit bagi kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah senang kepada orang yang bertobat dan Allah senang kepada orang yang bersuci. Allah cinta. Malam itu waktu kita bertemu dengan Allah karena Allah sangat merindukan kita. Tapi kalau kitanya kotor, Allah nggak pengen ketemu. Akhirnya itu yang memberatkan kita untuk ngejain ibadah. Nabi Muhammad SAW memberikan satu hadis lagi, syarat al-arwah junudun mujannada. Ya, jadi itu saling mengenal satu sama lain. Jika memang dia sefrekuensi, kebaikan frekuensinya dengan kebaikan. Maka kalau kita ingin mendapatkan satu amal baik, kita persiapkan diri kita dengan kebaikan juga. Ya, kalau kita dosa di siang hari sulit bagi kita tahajud, sulit. Dia menghalangi kita sebenarnya. Maka ada satu laki-laki bertanya kepada Hasanul Basri. Ya, kalau julu lil Hasan. Ya Aba Sa'id, ini abaitu ma'afi wa habbu qiyamul lail. Ya. Tapi kenapa lah aku sulit sekali bangun sholat gitu ya, bangun sholat. Aku cinta pengen sholat malam, pengen, tapi sulit banget bangun sholat. Apa kata Hasan Basri? Faqala zan azunu buka qayadat. Dosa-dosamu lah yang mengikat diri. Ya, silakan nggak apa-apa. Ya. Ternyata yang membuat kita terikat, kata Hasan Al-Basri adalah dosa kita yang menghalangi Bayuli. Ya, dosa kita. Ina pengen ngelamar kerja, misalnya. Ngelamar kerja nih, pengen ketemu dengan HRD-nya. Diminta pakai pakaian putih, rapih. Tiba-tiba Ina pakai baju kaos, datang. Jangan ketemu HRD, sampai satpam ditolak nggak? Itu aku mau ngapain nih sini? Bajunya begitu, nggak pantas. Sama, kita pengen ketemu Allah, pengen curhat sama Allah, pengen minta bantuan Allah, tapi Allah pengennya senangnya sama orang yang bersih, ya, betul, tobat. Oke, maka siangnya kalau bisa jangan kotor gitu. Tapi pertanyaannya manusia bisa nggak bersih total? Berarti ngapain mbak? Nah ini rahasianya ya, yang kita bahas waktu itu, yaitu sebelum tidur bersihkan dulu semua rokobah, ya, muhasabah, hitung-hitung diri kita ngapain aja hari itu, siang ini ngapain, istighfarin sama Allah, mohon ampun, niatin ya Allah saya istighfar ini mohon ampun biar saya bisa engkau undang untuk bangun malam tahajud, bisa engkau undang, niatin pasang alarm bangun malam, ya Allah saya butuh untuk tahajud misalnya gitu ya, nanti insya Allah akan Allah mudahkan. Tapi kalau sebelum tidurnya kita nggak mempersiapkan itu nggak bisa. Jadi kunci pengen bangun malam pas sebelum tidur.
Maka kalau sebelum tidur jangan pengen ngantuk dengan cara main HP, nggak bisa bangun malam itu. Nggak bisa. Udah bablas. Ya, kita latihan ya. Bismillah. Sebelum tidurnya kita muhasabah, hitung-hitung. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu. Sebelum nanti Allah yang menghitung, yang dihisap ya. Bahkan ya, As-Sauri, Imam Sufyan As-Sauri itu pernah mengatakan hal untuk qiyamul lail ya. Sulit sekali aku mengerjakan qiyamul lail saat itu ya. Khamsata ashhur sampai 5 bulan. 5 bulan. Bizanbi ya, aznabtuhu dengan karena sebab dosa-dosa yang membelengguku. Lah, dosa apa itu? Sufyan As-Sauri, seorang ulama besar. Ya. Ternyata apa dosanya? Kalau aitu rojulan. Ya, aku dulu pernah melihat seorang laki-laki. Ya, ya beki, dia nangis, sedih, nangis. Fakultu, ya. Kemudian aku berkata, ya, finapsi, dalam hatiku sendiri gak diucap, enggak. Cuman berkata dalam hati. Hazamwa, dia lagi, oh iya, itu mau orang oh iya, pengen dipandang orang aja. Padahal dia nggak ngucap, hatinya dia ngomong, suuzon, dengan tangisan orang. Karena suuzon itu 5 bulan dia nggak bisa sholat tahajud. Bayangin, belum diucap loh, cuma ternyata suuzon kita kepada orang itu menghalangi kita dari ibadah. Apalagi ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan cintanya Allah. Dan Allah nggak cinta kepada orang yang seuzon kepada orang lain. Kata Imam Sufyan As-Sauri membagikan kisahnya kepada kita. Nah berarti sebelum tidur nih, ini yang dilakukan sahabat yang pernah kita ceritakan tuh. Sebelum tidur ngapain? Maafin. Dan hilangkan rasa seuzon kepada orang di hal itu. Jadi paginya fresh. Nggak ada lagi ikatan-ikatan, beban-beban, perasaan-perasaan kepada orang lain. Ya itu hilang. Itulah yang membuat nanti pagi kita lebih cerah. Itu pesannya dari Imam Ghazali. Baik itu aktivitas dosa maksiat yang kita lakukan ataupun maksiat batin, suuzon, ya, hasad dan lain sebagainya. Jelas ya, zohir. Kata Imam Sufyan As-Sauri seperti itu. Nah, adapun kalau sebab-sebab batin, ya kita bahas minggu depan. Udah malam, kesian nanti dedenya. Ya, udah jam 8 lewat 15. Gak apa-apa ya. Ini sebab fisik dulu nih. Coba dilatih. Masih ada sebab batin, 4 lagi. 4 lah, 4 lagi. Ada pertanyaan nggak? Nah, jadi kalau yang kita nggak tahu apakah kita sedang lagi buat masalahnya. Kenapa? Muasabahnya. Ya kita langsung cek, cross cek aktivitas kita nih. Hal itu. Ada nggak orang yang bikin kesel kita? Ada nggak orang yang lagi kita lihat hati kita kayak greget gimana gitu sama dia? Nah itu dicek ulang. Satu hal itu. Ya kalau ada nih, ya Allah, kalau ini adalah hasad, kalau ini adalah ria, kalau ini adalah suuzon sama orang, ya mohon dihilangkan. Dan saya mencoba untuk memaafkan dan minta maaf kepadamu ya Allah, gitu aja. Jadi cek, ya, cek hati kita. Ya Allah, kalau ada saya hasad kepada saudara saya lupa, ya, yang terpendam, lepaskan. Gitu. Ya dihitung-hitung, diingat-ingat. Biasanya dosa ataupun hasad itu nggak mungkin lupa, nggak. Kalau kebaikan bisa jadi hilang, ya. Tapi kalau keburukan dia melekat loh. Kalau belum dirilis, cek deh. Bisa jadi 10 tahun yang lalu nih, masih ingat nggak Mbak? Kesalahan kita lakukan. Biasanya masih ingat. Ya. Karena dosa itu melekat dia. Nokta hitam itu kalau nggak dihapus ya hilang. Gitu ya. Saya terus gini. Oke. Sampai kapanpun nih, 20 tahun lagi juga masih ada. Masih ada. Kapan hilangnya? Dia nggak hilang, dia ada di benak kita. Cuma memang terpendam mungkin. Ya, terpendam. Bahayanya kalau terpendam sebenarnya adalah
seolah-olah kita lupa, Pak. Seolah-olah kita lupa, seolah-olah kita udah nggak ada masalah. Tapi kalau di trigger sedikit aja nih, disundut nih, kok inget semua tuh meluap, oh meledak-ledak, itu yang bahaya. Namanya godop atau amarah yang dipendam pada orang lain. Nanti kita akan belajar nih, ada belajar khusus tentang godop. Saya akan kasih insya Allah. Ya, bagian daripada rilis kita melepaskan amarah, bukan dipendam amarah. Saya lagi marah misalnya apa? Udah kalau saya lagi marah sama istri, saya tinggal istri saya nge-gym misalnya. Itu buat pelampiasan. Itu bukan rilis, itu mendem. Ya, itu mendem doang. Ntar besok-besok hal yang sama keulang, itu marahnya makan belum. Ya enggak? Dan itu nggak sehat. Orang yang mendem marah, ya, itu kesehatan terganggu pasti. Entah dia pucet, ya, darah rendah, ya kan? Atau dia kena anxiety, kecemasan berlebih. Itu karena godok, karena marah yang dipendam, bukan dirilis. Ya, harusnya dirilis. Ntar kita akan belajar tentang cara rilis marah. Ya. Bukan memendam marah ya, tapi merilis marah. Saya ada materi khusus dari guru saya tentang al-ghadab. Mau belajar itu? Ya, tahu ya, kita kasih ya. Abis ini ya. Selesaikan ini, kita masuk godok. Di pengajian dekat kantor, ya itu bahas godok, masuk ke materi Tokotul Insan, Mbak Yuli. Ingat gak di Tokotul Insan salah satunya al-quwa al-muharikah, daya gerak. Daya gerak ada dua kan? Asyahwat wal godok. Nah, di situ saya masukin materi godok. Udah 3 minggu gak selesai. Bahas godok doang. Ya, insya Allah. Ya, nanti kita akan bahas godok. Dirilis. Jadi penyakit hati itu sumbernya dari godok biasanya. Dari 4 sih sebenarnya. Ada 4 sumber penyakit hati. Yang pertama adalah syahwat, ya, keinginan. Itu sumber penyakit hati nanti itu. Sumber segala macam dosa. Yang kedua adalah pride, yaitu al-ujbu, bangga diri, ego, ego. Yang ketiga al-ghadab, anger, amarah. Yang keempat al-khauf, rasa takut yang tidak berdasar. Ya. Nanti ini 4 ini menjadi masodiyo zanbi, ya, sumber-sumber dosa. Sumber-sumber dosa batin yang bisa tercermin menjadi dosa fisik nantinya. Ada 4 itu. Nah, 4-4-nya harus kita cross check nanti pelan-pelan. Salah satunya godok. Nah, nanti lahirnya ke sini soalnya nih. Berat kita ngelaksanain ibadah apapun kalau masih ada godok yang menyebabkan penyakit hati seperti hasad, ria, dan lain sebagainya. Oh iya, itu bagian dari godok loh. Ria, pengen dilihat orang, itu bagian dari godok ternyata. Amarah. Sumbernya kita akan bahas nanti insya Allah ya. Ada lagi? Jadi kalau misalnya temuannya masalah gitu, dari kita umur 17 tuh. Oh, kebanyakan. Punya. Ya, latihannya dari hal ini aja, per hari aja udah. Ya, per hari aja udah latihannya. Hal ini aja nih, misal bangun tidur nih, pas malam cek lagi tadi pagi ngapain aja. Ya, kalau ada kesalahan istighfar sama Allah. Ya, kalau ada orang lain yang menyakiti maafin. Udah tuh, gitu aja. Maafin aja. Bukan suruh dia minta maaf. Bukan. Ingat, kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Yang kita bisa kendalikan apa? Ya kita sendiri. Kita bisa ngerasa kalau misalnya orang tuh, oh sabar nih, kita nyakit orang, kita nyakit orang, apa, orang yang kita tuh, kita tuh maafin, kita maafin dia gitu. Kita juga denger di maafin kita juga gimana? Iya, baik. Kalau kita yang nyakitin orang, kita minta maaf. Iya, kita minta maaf, minta diikhlaskan. Ya, kalau emang dia udah tahu kesalahan kita minta maaf, sampaikan. Kalau dia nggak tahu kesalahan kita, ya minta maafnya umum aja. Ya bro, apa kabar misalnya gitu kan? Sorry ya kalau gue ada salah, gitu aja. Kalau dia nggak tahu, karena kalau kita jelasin salah kita, entah menjadi ribut, nggak boleh. Misalnya kita udah seuzon sama dia tentang hal buruk, kan dia nggak tahu kita seuzon. Jangan kita minta maaf, bro maaf ya kemarin gue seuzon sama lu karena gue pikir lu begini begini begini. Berantem ya ada. Ya, yang kayak gitu jangan diucapin. Ya, intinya ketika masih dalam hati kita belum keluar, minta maafnya adalah dengan cara umum aja.
umum aja. Yang penting kita minta maaf sama Allah, minta maaf sama dia dengan cara umum gitu. Tapi kalau dia udah tahu masalah kita, baru kita minta maaf secara khusus gitu. Tapi kalau orang lain salah sama kita nggak usah nuntut minta maaf, nggak apa. Kita yang maafin, maafin aja. Karena lu baru bisa keluar sama Allah dan biar maafin kita. Eh, Nah, biasanya manfaatin momentum. Ya, mau lebaran misalnya, dia momentum nih, ya kan? Minta maaf apa gitu. Ya, mau Ramadan misalnya. Mau gini gitu kan. Mumpung hari Jumat misalnya mingguan nih Jumat. Loh, mumpung hari Jumat nih kalau gua ada salah, minta maaf ya karena hari Jumat tuh hari dimana Allah mengangkat amal mingguan kita. Gitu aja. Sekalian kita ngasih tahu ilmu kepada dia kan, kita minta maaf secara umum gitu kan. Umum aja. Gak usah detail, jangan. Sesuai apa? Sesuai. Orang yang baca. Iya, 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 iya. Boleh aja. Cuma orang paling mikir ngapain sih gitu. Ya. Lokasi sana. Iya, Juga, saya kita juga malu gitu minta maafnya. iya, iya, pasti, pasti, pasti. Malu dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau emang kesalahannya dia udah tahu, ya itu rasa malu kita itu harus dilawan. Itu namanya mujahadah. Ingat, salah satu sifat nafs adalah tolabul ulia, pengennya tuh tinggi terus di atas. Nah, menyebabkan di atas ini salah satu dampaknya adalah kita malu untuk mengakui kesalahan kepada orang lain. Nah, dihancurkan itu rasa tinggi itu, pride atau ego atau ujub dengan cara kita merendahkan diri, turun dari puncak menara gading untuk sadar akan kehidupan minta sama dia. Jadi salah satu bentuk kerendahan hati manusia adalah dia mengaku salah dan berani minta maaf. Tapi bukan banyak minta maaf. Itu namanya gak ada harga diri. Ya, sangat-sangat rendah itu dan kalau gitu nggak boleh. Apa-apa, maaf, maaf, nggak bisa gitu. Itu malah nggak boleh ya. Ya, tapi bukan berarti kita nggak mengakui kesalahan. Akui kesalahan nggak apa. Beda ya. Banyak minta maaf namanya rendah diri. Ya. Atau dalam psikologi namanya inferior. Inferiority complex. Merasa nggak pantas terus. Sehingga apa-apa dia minta maaf. Maaf, saya mau nanya tapi maaf gitu misalnya gitu kan. Apa-apa minta maaf. Nggak begitu konsep. Kalau salah minta maaf. Ya, kalau butuh bantuan minta tolong. Ya, kalau dibantu terima kasih. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Nah, ketika kita nggak minta maaf, sebenarnya yang lagi ada adalah ego kita, ujub, penyakit hati itu. Ya, al ujubu, pride, bangga bangga diri. Gitu. Biasanya ini egonya antara istri ke suami, suami ke istri ini. Susah banget minta maaf dua-duanya. Si laki ngerasa, gue pimpinan. Masa pimpinan minta maaf duluan? Si istri merasa, gak ketemu. Ya, harus ada ya. Mendah, iya mendah. Jadi merendahkan diri bukan berarti kita hina. Justru itu bagian daripada sifat patriotisme. Sifat kita punya jiwa yang lapang. Terus kita takut ya, kita jadi tinggi gini. Kayak gitu. Tapi jangan minta maaf pas lagi emosi. Nah itu momentum itu penting. Ya pas lagi emosi mah diemin dulu nggak apa-apa. Kalau lagi emosi kita minta maaf nggak akan didengar. Yang ada piring melayang tuh berantem ya kan. Gitu nggak? Mana ada cewek dengar kalau lagi marah kita minta maaf? Nggak ada. Iya. Cewek lagi marah tuh beli seblak, ya beli coklat, diem deh tuh, ya kan? Beli bakso yang pedes gitu ya. Kalau pedes lawannya pedes juga. Kayak gitu. Ya, insya Allah ya bisa. Momentum tapi harus dilihat. Jadi jaga-jaga minta maaf juga ada momentumnya. Nggak bisa langsung. Lihat juga kondisi psikologis yang mau kita mintain maaf. Apakah dia siap menerima minta maaf kita dan lain sebagainya. Harus dilihat juga. Ya, ada lagi? Gup, gup. Ya, nah ini. Baik, kalau cukup kita tutup. Ya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la ta'iban illa qabita wa la hamman illa farajta
wala karban nafasta wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha wa lana salahun illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.